Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Gede Aris Suryansa Dharma dengan NIM 2215051032 dari kelas PTI 4A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan langkah-langkah cara menginstal web server menggunakan CMS WordPress di sistem operasi Debian 12. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginstal sistem operasi Debian 12-nya terlebih dahulu. Nah, untuk menginstal sistem operasi Debian 12, di sini saya menggunakan aplikasi bernama VirtualBox. Untuk langkah pertama yang harus dilakukan ketika menginstal Debian 12 adalah klik menu New, lalu masukkan nama virtual mesinnya. Di sini saya menggunakan misalnya web server Ari. Kemudian pilih lokasi tempat penginstalan Debian 12 ya. Nah, kemudian di sini kita pilih file ISO dari sistem operasi Debian 12 ya. Di sini saya menggunakan sistem operasi Debian 12 versi 5.0 yang versi server. Kemudian kita centang ini, lalu kita pilih next. Kemudian untuk konfigurasi memori, di sini saya memilih untuk menggunakan 2 GB RAM. Kemudian untuk core prosesornya di sini saya menggunakan dual core processor. Kemudian next. Untuk konfigurasi hard disk di sini saya menggunakan kapasitasnya yaitu 30 GB. Kemudian next. Nah, lalu kita finish. Nah, sebelum kita mulai untuk menginstal Debian 12-nya, kita perlu men-setting network adapternya terlebih dahulu dengan mengklik menu setting, kemudian klik menu network, lalu pilih menu bridge adapter, kemudian pilih allow all, kemudian oke. Nah, selanjutnya mari kita langsung mulai instalasi Debian 12-nya dengan mengklik menu start. Baik, jadi di sini sudah tampil langkah pertama instalasi Debian 12-nya. Di sini untuk menginstal Debian 12 itu ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan graphical install dan juga install. Nah, apa sih bedanya? Nah, untuk graphical install ini kita menginstal Debian 12-nya dengan ada user grafisnya atau grafik interface-nya. Kemudian untuk yang install biasa ini tidak ada grafik interface-nya. Untuk penginstalan pada kesempatan kali ini saya memilih untuk tidak menggunakan user grafis. Cara kita pilih install biasa. Di sini untuk bahasa saya memilih bahasa Inggris. Kemudian untuk lokasi kita pilih folder dulu. Kemudian pilih Asia. Lalu kita pilih Indonesia. Nah, untuk konfigurasi lokalnya ini saya memilih untuk menggunakan United States. Kemudian untuk layout keyboard di sini saya memilih untuk menggunakan yang American English. Nah, untuk hostname di sini saya mengetikkan hostname Ari, jadi saya menggunakan nama saya sendiri untuk hostname. Kemudian domain name kita kosongkan saja. Lalu ke continue. Nah, di sini kita konfigurasi password untuk masuk ke mode root. Kemudian continue, lalu re-enter password, kemudian continue. Nah, di sini kita berikan user untuk masuk ke VirtualBox. Nah, selanjutnya yaitu kita masukkan nama user. Di sini saya menggunakan nama Ari, kemudian continue.
Lalu untuk username akunnya juga Ari, kemudian continue. Kemudian di sini kita konfigurasi password untuk user, kemudian continue, kemudian re-enter password, kemudian pilih continue. Nah, di sini saya memilih untuk sentral. Kemudian di sini saya memilih untuk menggunakan seluruh hard disk. Kemudian pilih hard disk yang ingin digunakan. Nah, kemudian di sini saya memilih untuk default dari rekomendasi. Nah, untuk ini untuk partisi saya menggunakan rekomendasi dari Debian. Nah, di sini kita langsung finish partisi hard disknya. Ini saya pilih, nah pada menu ini kita pilih yes. Nah, untuk menu ini kita pilih no, kemudian kita pilih Indonesia, lalu kita pilih debian.org. Kemudian di sini kita kosongkan, lalu pilih continue. Nah, pada menu ini kita pilih no, karena kita tidak ingin menginstal package reconfigure ability confess. Di sini kita konfigurasi hal-hal apa yang kita ingin install. Untuk di sini saya tidak perlu menginstal Debian Desktop Environment karena saya menggunakan versi server, kemudian Genome juga tidak perlu. Lalu yang hanya kita perlukan hanya standar system utilities. Lalu kita pilih continue. Nah, apabila sudah tampil menu seperti ini, maka kita pilih continue untuk merestart Debian 12. Nah, apabila sudah tampil seperti ini, maka itu artinya Debian 12 telah berhasil diinstal. Oke, baik. Apabila Debian 12 sudah diinstal, maka langkah selanjutnya yaitu adalah menginstal web servernya. Nah, di sini kita masuk dulu ke Debian 12-nya dengan login menggunakan user yang telah kita buat pada saat install Debian. Kemudian ketikkan passwordnya. Nah, maka kita telah berhasil login ke Debian 12. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum kita menginstal package-package yang diperlukan adalah kita perlu mengupdate sistem operasi Debian 12-nya terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah apt. Oh ya, sebelum itu kita perlu masuk ke mode root terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah submit. Kemudian ketikkan password untuk masuk ke mode root. Nah, maka kita telah berhasil masuk ke mode root. Nah, langkah yang pertama itu kita update terlebih dahulu Debian 12-nya dengan menggunakan perintah apt update. Nah, setelah selesai mengupdate, hal yang perlu kita lakukan selanjutnya itu adalah mengupgrade Debian 12-nya. Dan mengetikkan perintah apt upgrade, kemudian enter. Nah, apabila kita telah mengupdate dan juga mengupdate Debian 12-nya, langkah selanjutnya yaitu adalah mengecek IP address yang kita dapatkan di Debian 12 dengan mengetikkan perintah IPA,
Kemudian kita lihat, oke, jadi kita mendapatkan IP yaitu 192.168.11.210. Nah, kita perlu mengecek terlebih dahulu apakah Debian 12 kita ini terhubung ke internet dengan cara melakukan ping ke server Google dengan mengetikkan perintah ping google.com atau bisa juga ping 888. Oke, di sini kita telah mendapatkan internet. Nah, setelah kita mengetahui kalau kita telah mendapatkan internet, langkah selanjutnya yaitu adalah menginstal Apache sebagai web server. Jadi di sini saya menggunakan web server Apache 2 dengan mengetikkan perintah apt install Apache 2, kemudian ketik Y untuk melanjutkan. Oke, apabila kita telah berhasil menginstal Apache 2, kita perlu mengecek terlebih dahulu apakah web servernya telah berjalan dengan ke browser, lalu kita ketikkan IP address yang ada di Debian 12 tadi dengan 168.11.110, enter. Oke, di sini artinya web server telah berjalan. Kemudian kita balik lagi. Nah, setelah kita berhasil menginstal web server Apache 2, maka selanjutnya yaitu kita perlu menginstal package PHP dan juga PHP MySQL dengan mengetikkan perintah yaitu apt install PHP versi 8.2, PHP 8.2, kemudian PHP 8.2 thread MySQL, kemudian enter. Kemudian kita ketik Y untuk melanjutkan. Oke, apabila kita telah selesai menginstal package PHP dan juga PHP MySQL, langkah selanjutnya yaitu adalah kita perlu membuat file PHP sederhana dengan mengetikkan perintah echo lebih dari, kemudian kita bawa file PHP-nya ini ke direktori yang ada di web server, yaitu /var /www/html/info.php. Kemudian kita enter, kemudian kita cek apakah PHP-nya sudah ada dengan mengetikkan IP yang kita dapat di Debian 192.168.11.201. Bentar, oh ya, 210, kemudian slash php info.php info.php. Nah, maka file PHP telah terlihat, itu artinya sudah berhasil. Maka langkah selanjutnya yaitu adalah mengubah, kita perlu mengkonfigurasi DNS. Jadi untuk mengakses web server tadi kita tidak perlu mengetikkan IP, namun kita hanya cukup perlu menggunakan nama DNS untuk mengakses web servernya. Yaitu untuk mengkonfigurasi nama DNS itu kita perlu
menjalankan perintah nano slash etc slash apache2 slash sites strip available kemudian slash 000 strip default .com, kemudian enter. Nah, di sini kita ubah localhost ini menjadi nama domain kita. Ini saya menggunakan nama domain www.xyz.ac.id. Kemudian kita save dengan cara Ctrl S, lalu kita keluar dengan Ctrl X. Nah, kemudian kita kembali ke browser lagi. Oh ya, kita lupa satu hal. Kemudian kita perlu men-setting di host pada Debian-nya dengan mengetikkan perintah nano slash etc slash host enter. Nah, di sini kita tambahkan IP yang kita dapatkan tadi 11.210. Kemudian kita berikan nama domain yang telah kita konfigurasi tadi sebelumnya xyz.ac.id. Kemudian Ctrl F, Ctrl X. Nah, kemudian kita perlu ke Windows, kemudian buka Notepad, kemudian buka sebagai administrator, kemudian kita open file, lalu kita open file yang ada di directory C, kemudian folder Windows, kemudian folder System 32, kemudian folder driver, kemudian folder etc, lalu kita pilih file host, lalu kita open, lalu kita tambahkan IP yang ada di Debian tadi 192.168.11.210. Kemudian kita masukkan nama domainnya yaitu www.xyz.ac.id. Kemudian kita save, lalu kita close. Nah, kita coba ke browser apakah kita bisa mengakses dengan menggunakan nama domain yaitu www.xyz.ac.id. Nah, sini kita bisa mengakses web server dengan menggunakan nama DNS. Kemudian untuk PHP apakah juga sama? Ini kita ubah IP address-nya, kemudian kita masukkan nama DNS-nya, kemudian enter. Nah, sama juga kita bisa mengakses file PHP ini dengan menggunakan domain. Kemudian kita kembali ke Debian. Lalu langkah selanjutnya itu adalah kita perlu menginstal MySecure. Nah, langkah selanjutnya apabila kita telah berhasil mengkonfigurasi nama domain, yaitu kita perlu menginstal yang namanya MariaDB dengan mengetikkan perintah apt install MariaDB server. Kemudian ketik Y untuk melanjutkan. Oke, apabila MariaDB server telah terinstall, langkah selanjutnya yaitu adalah kita perlu mengkonfigurasi MySQL yang telah kita install sebelumnya dengan cara mengetikkan perintah MySQL underscore secure underscore installation, kemudian enter.
Nah, di sini kita perlu masukkan password root kita. Kemudian di sini kita pilih ketikan Y. Nah, di sini untuk mengubah password kita perlu ketik Y. Nah, kita perlu memasukkan ulang password untuk ke database MySQL. Jadi di sini kita ketikkan passwordnya, kemudian enter. Kemudian re-enter lagi password yang telah kita input. Kemudian di sini untuk langkah selanjutnya kita ketik Y, kemudian kita ketik Y lagi, dan ketik Y lagi, ketik Y lagi, dan selesai. Itu dia konfigurasi dari MySQL. Dan kita clear. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita membuat database di MySQL dengan mengetikkan perintah MySQL, kemudian strip u root strip p. Nah, kemudian kita kemudian kita ketikkan password yang telah kita konfigurasi di sebelumnya. Nah, di sini kita create database-nya dengan mengetikkan perintah create database, kemudian ketikkan nama database. Di sini saya menggunakan nama database, misalnya WordPress. Kemudian titik koma, lalu enter. Kemudian kita create user juga dengan mengetikkan perintah create user. Kemudian nama usernya, kemudian add localhost, kemudian identified by 123. Ini adalah passwordnya. Kemudian enter. Oh ya, jangan lupa isi titik koma, kemudian kita enter. Ulang mengetikkan untuk create usernya. Nah, kemudian kita ketikkan grant all privilege on bintang titik bintang to user kita, user yang telah kita buat, misalnya ring localhost with grant option, dan kita enter. Oke, di mana nih? Oh iya, kita kurang titik koma, kita tambahkan titik koma, kemudian enter. Oke, sepertinya ada salah mengetik. Kita ketikkan ulang. Oke, apabila sudah selesai kita exit. Kemudian langkah selanjutnya apabila kita telah berhasil membuat database, yaitu dengan mendownload WordPress. Jadi kita perlu download file WordPress terlebih dahulu.
dengan mengetikkan perintah wget https titik dua slash slash wordpress wordpress dot org slash let's latest dot zip, kemudian enter. Oke, apabila kita telah selesai mendownload file WordPress-nya, kita perlu lihat terlebih dahulu apakah sudah berhasil di download. Yap, filenya sudah ada. Kemudian kita perlu memindahkan file latest zip itu ke direktori di mana web server kita berada. Jadi kita perlu memindahkannya dan cara mengetikkan perintah yaitu mp move nama filenya, nama file, kemudian bawa ke direktori web server slash var slash www slash html enter. Kemudian kita cek apakah file WordPress-nya sudah pindah ke direktori web server dengan mengetikkan perintah cd kemudian nama direktori web servernya var slash www slash html enter, kemudian perintah ls. Oke, jadi file WordPress sudah pindah ke direktori web server. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita perlu mengekstrak file WordPress-nya karena file WordPress ini berupa zip, jadi kita perlu ekstrak. Kemudian untuk mengekstrak file zip, kita perlu menginstal package unzip terlebih dahulu. Jadi kita perlu menginstalnya dengan mengetikkan perintah apt install unzip, kemudian enter. Oke, apabila kita telah berhasil menginstal package unzip, kita tinggal mengekstrak file WordPress-nya dengan mengetikkan perintah yaitu unzip, kemudian file WordPress-nya, kemudian enter. Oke, bila sudah kita ekstrak file WordPress-nya, kita perlu cek terlebih dahulu apakah sudah terekstrak filenya. Ya, jadi filenya sudah diekstrak. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita perlu memberikan izin untuk mengakses direktori WordPress-nya dengan mengetikkan perintah chmod 777 WordPress. Oke, kemudian enter. Oke, jadi kita sudah memberikan izin. Dan langkah selanjutnya yaitu adalah kita perlu mengkonfigurasi file WordPress-nya agar bisa diakses di web server dengan mengetikkan perintah yaitu mengetikkan perintah nano etc slash apache2 slash site script available
slash WordPress dot com. Oke, kita enter. Kemudian kita ketikkan perintah yang membuat agar web servernya membuka WordPress. Perintahnya itu adalah Oke, apabila kita sudah mengetikkan konfigurasi seperti ini, maka kita tinggal save, Ctrl S, kemudian kita keluar, Ctrl S. Oke, selanjutnya yaitu adalah kita mengaktifkan mode rewrite agar user dapat mengubah konfigurasi dalam folder WordPress dengan mengetikkan perintah 2 mode, kemudian rewrite, kemudian enter, kemudian kita restart Apache 2-nya dengan mengetikkan perintah systemctl restart Apache 2. Oke, apabila sudah selesai, kita tinggal ke browser. Oke, langkah selanjutnya itu adalah kita coba buka WordPress-nya dengan menggunakan DNS xyz.ac.id/wordpress, kemudian enter. Nah, maka tampilan WordPress akan tampil seperti ini. Artinya kita telah berhasil mengkonfigurasi WordPress. Kemudian kita tinggal pilih klik let's go, kemudian kita masukkan nama database-nya yang tadi kita konfigurasi. Tadi saya menggunakan database dengan nama WordPress, kemudian usernya tadi saya gunakan user ID, kemudian ketikkan passwordnya, lalu kita langsung submit aja. Nah, apabila sudah selesai konfigurasi, kita tinggal run installation. Nah, di sini kita masukkan nama situsnya, kita ubah. Di sini saya menggunakan web server. Oke, salah seperti itu. Kemudian username-nya yaitu Ari. Kemudian passwordnya kita gunakan password default saja. Kemudian kita masukkan email. Kemudian kita install WordPress. Kemudian kita, nah di sini kita telah berhasil menginstal WordPress. Kemudian kita login, ketik username dan juga password yang telah kita konfigurasi barusan. Kemudian kita login. Nah, maka akan menampilkan dashboard seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita hanya perlu tes websitenya ya seperti ini. Maka akan tampil seperti ini website WordPress yang telah kita buat. Mungkin kita bisa edit sedikit.
seperti itu aja yang bisa saya edit di WordPress. Jadi kita bisa atur sesuai dengan selera masing-masing. Baik, seperti itu saja langkah-langkah instalasi Debian, sistem operasi Debian 12, dan juga langkah-langkah instalasi web server dengan menggunakan CMS WordPress. Sekian, terima kasih. Untuk langkah-langkah instalasi mail server akan dijelaskan oleh teman saya, Satya Yoga. Perkenalkan, nama saya Dewu Gede Setia Yoga Divayana dengan NIM 22150510002. Di sini saya akan membuat mail server menggunakan Square Mail, menggunakan virtual machine, VirtualBox. Pertama kita klik tool untuk membuat Ubuntu servernya. New, masukkan nama yang mau kalian buat. Di sini saya menggunakan mail server. Habis itu cari ISO yang kalian telah download. Saya di sini menggunakan Ubuntu server versi 20. Nah, itu kita ke hardware, setting. Saya di sini menggunakan RAM-nya 8, prosesornya 4. Hard disk saya di sini menggunakan 40. Setelah itu finish. Tunggu VirtualBox-nya memulai. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Kita down, kita continue tanpa mengetiknya. Kita down, kita down, kita down, kita down. Kita pilih down aja. Dan jangan lupa apa-apa, continue. Di sini saya memasukkan username-nya yaitu Arsat dengan nama servernya Arsat juga. Pick your username yaitu Arsat juga. Passwordnya masukkan password dan password lagi satu dan dot. Proses menginstal ini sangat membutuhkan waktu lama, maka saya percepat. Baik, proses sudo rebootnya sudah selesai. Kita update sudo apt update, masukkan password kita, tunggu, jangan lupa di update sudo apt up. Baik, sudah di sudo apt. Kita selanjutnya menginstal Postfix dan menginstal UVW. Pertama kita install Postfix dulu, yaitu sudo apt install Postfix. Baik, kita akan menginstal UVW nya. Sudo apt install UVW ini. Sudah. Selanjutnya mengizinkan UVW untuk mengakses port 25, yaitu sudo allow UVW allow 25/tgp. Sudah, kita masuk ke konfigurasi dengan cara kita akan konfigurasi Postfix. Sudo nano /etc /postfix /main cv. Di sini kita menambahkan home mailbox maildir. Home underscore mailbox maildir slash. Kita simpan, kita keluar. Setelah itu kita konfigurasi ulang Postfix-nya dengan cara sudo dp
reconfigure host fix. Kita masuk ke internet site, kita oke, kita oke. Di sini kita hapus yang ini. Kita oke, kita oke, oke, oke. Saya pilih up. Baik, rekonfigurasi dari Postfix selesai. Kita langsung lanjut ke merestart Postfix-nya. Sudo. Selanjutnya kita melakukan instalasi Devocat. Dengan cara sudo apt install core. Baik, setelah ini kita update sudo apt update. Kita akan konfigurasi UVW-nya ke menggunakan command. Dengan cara sudo. Di sini kita hilangkan pagarnya. Ini sudah hilang. Kita keluar lagi, Ctrl X. Kita ke outnya, ke mail dulu. Kita ke mail dulu. Kelas. Kita ini di bagian sini yaitu mail location mail dir ini kita hilang. Sebelumnya ada ini, kita udah hilang. Setelah itu kita keluarkan, langsung selesai. Hanya ke outnya. Di sini display plain text out, dan yang paling bawah yaitu di sini kita out change plain login. Sudah. Lanjut ke kita restart pokoknya. Sudo systemctl. Langkah selanjutnya kita install NetTools. Dengan cara sudo apt install NetTool. Di sini akan banyak alat-alatnya untuk membantu kita. Sudah install. Selanjutnya kita akan ngecek IP kita. Berapa kita dapat? Kita dapat di 192.168.1.44/24. Baik, selanjutnya kita masuk ke host. Dengan cara masuk ke sudo dulu. Itu mundur. Lanjut ketik nano /etc/host. Kita tambahkan ini keduanya dan IP kita. Di sini saya sudah menambahkannya. Baik, lanjut ke kita membuat repository maildir. Selanjutnya kita mengetes user yang kita telah buat tadi dengan telnet 25 untuk mengirim pesannya. Baik, di sini form email form kita akan gunakan Arif sebagai pengirim. Setelah itu rcpt to data apa yang kita masukkan, data enter. Lubang titik quit. Baik, sekarang kita akan ngecek menggunakan telnet ini.
apakah pesan yang dikirim Adik masuk ke Satya dengan cara telnet mail xyz acid 110. Enter, kita masukkan user Satya. Nah, setelah itu pas 1 2 3 yaitu start. Ada masuk satu email, kita baca dengan menggunakan kode RRT 1. Oh, salah. Yang benar adalah kodenya RETR 1. Nah, ada bahwa pesan yang dikirim Ari bisa masuk ke Satya. Selanjutnya kita akan buat screen one. Baik, di sini saya akan buat langkah-langkah muat itu menginstal SquareML ya. Pertama kita buka ssb underscore release. Ini untuk melihat hostname kita. Di sini kita arsak. Lanjut kita membuat repository untuk PHP kita dan Apache ya. Betul. Ada beberapa salah kata tadi. Itu arah huruf. Kita tunggu instalannya. Baik, di sini sudah saya proses instalannya. Kita langsung ke Duomon. Di sini saya menggunakan waktu Indonesia Timur ya, yaitu Makassar. Kita restart. Sistem Apache sudah terrestart. Selanjutnya kita menggunakan sistem kita akan start Apache-nya. Kita masukkan password, kita password baru, kita lagi, kita sudah. MariaDB udah diaktifkan. Selanjutnya kita akan menginstal SquareML ya. Baik, selanjutnya kita akan install SquareML ya, dengan cara selanjutnya kita akan unzip yang karena saya sudah mencoba berapa kali, jadi zipnya jadi 5. Kita ekstrak ini. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan memindahkan file SquareML yang kita tadi. Nah, sini kita pilih satu, masukkan nama SquareML-nya. Saya akan melakukan arsat mail server, enter. Setelah itu S,
enter, oke, er / 2 plus 1, example.com. Kita masukkan mail yang tadi, mail xyz ac id, enter, title s untuk simpan, r. Lanjut ke 4, titik 11, y, udah, s, r, dan t. Udah, lanjut ke count is r www slash data titik 2 www data www data var enter. Lanjut ke nano your domain. Oke, kok kita masukkan Ctrl S, Ctrl I, kita keluar. Selanjutnya kita selanjutnya kita akan ngecek mail server kita di Chrome. Baik, sebelum kita nyoba ke web di Windows, mungkin saya restart dulu terlebih dahulu dengan cara setelah maka kita coba ke webnya. Dan telah dibuat, kita masuk ke Windows mirip laptop kita. Di Chrome, buka Chrome-nya, kita ketikkan, kita buka Chrome kita ketikkan http nama domain yang kita buat, mail xyz tac id, kita enter. Nah, ini merupakan square mail yang kami buat. Tadi saya sudah buat user yaitu Satya. Nah, tadi user Ari mengirim sebuah pesan ke Satya. Saya cek di sini, apakah dia akan masuk. Bisa dilihat bahwa pesan yang dikirim user Ari masuk ke user Satya. Sekian dari square mail saya dan mail server saya. Oke, baik teman-teman, jadi di sini kita akan mencoba menghubungkan laptop 1 dan juga laptop 2, yang dimana laptop 1 ini adalah tempat dimana web server menggunakan sistem operasi Debian. Kemudian di sini ada laptop 2 yang dimana ini adalah mail server, di sini menggunakan sistem operasi Ubuntu. Oke, baik, jadi di sini kita mencoba menghubungkannya menggunakan kabel LAN. Oke, itu teman-teman, jadi laptop 1 dan juga laptop 2 sudah terhubung dengan menggunakan kabel UTP atau kabel LAN. Oke, baik teman-teman, jadi di sini karena kita sudah menghubungkan laptop 1 dan juga laptop 2 menggunakan kabel UTP atau kabel LAN, langkah selanjutnya adalah kita perlu pergi ke VirtualBox. Kemudian sebelum kita men-start Debian 12-nya atau web server yang kita punya, langkah pertamanya itu adalah kita perlu ke setting terlebih dahulu, kemudian untuk men-setting network adapternya. Nah, di sini untuk device-nya kita ubah ya, kita menggunakan
Realtek PCIe FE Family Controller. Jadi ini khusus untuk menggunakan kabel TV. Kemudian di sini kita pilih allow all, kemudian OK. Dan di sini kita langsung start saja. Oke, jadi kita langsung login saja menggunakan user kita, itu Ari, kemudian ketikkan passwordnya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke mode root dengan cara spasi strip, kemudian masukkan password root kita. Nah, kemudian untuk mengkonfigurasi IP secara statik di Debian itu kita perlu mengetikkan perintah, yaitu nano/etc/interface, kemudian enter. Nah, di sini hal yang perlu kita lakukan adalah menyeting internet interface ini menjadi statik. Kemudian kita ketikkan IP address untuk Debian server, untuk Debian ya, sorry. Kemudian kita ketikkan netmask, kemudian ketikkan gateway-nya juga. Setelah IP address, netmask, dan juga gateway telah dikonfigurasi, kita tinggal save. Kemudian kita keluar dengan Ctrl X. Kemudian kita perlu merestart konfigurasi yang telah kita buat dengan mengetikkan perintah, yaitu systemctl restart. Oke. Nah, apabila sudah kita restart, kita perlu mengecek terlebih dahulu apakah IP-nya sudah berubah sesuai dengan IP statik yang sudah kita konfigurasi dan mengetikkan perintah IP. Oke teman-teman, di sini IP address-nya sudah berubah sesuai dengan konfigurasi yang telah kita lakukan, di mana 192.168.2.2. Kemudian setelah kita berhasil mengonfigurasi IP statik di Debian, selanjutnya itu adalah kita perlu setting IP yang ada di Windows dengan cara yaitu kita pergi ke control panel, kemudian network and sharing center, kemudian change adapter setting. Nah, kemudian untuk di sini kita klik properties, lalu kita pilih IP versi 4. Nah, kemudian di sini kita setting IP-nya menjadi 192.168.2.1, kemudian netmasknya 255.255.255.0, kemudian gateway-nya kita kosongkan, lalu kita oke, kemudian kita oke. Nah, maka selanjutnya itu adalah kita perlu pergi ke host yang ada, file host yang ada di Windows, dengan cara kita buka Notepad, kemudian run as administrator, kemudian pilih yes. Sini kita buka file yang ada di directory C, Windows, System 32, kemudian di driver, kemudian holo etc, kemudian kita pilih file host, kemudian kita open. Nah, lalu kita ubah IP web server ini jadi 192.168.2.2 sesuai dengan IP yang kita setting di Debian. Kemudian kita save. Oh ya, sebelum itu kita perlu menambahkan juga IP yang ada di
Ubuntu atau sebagai mail server dari laptop yang kedua. Oke, jadi untuk IP address dari mail server itu adalah 192.168.2.4. Kemudian kita ketikkan DNS-nya yaitu mail.xyz.ac.id. Kemudian kita save, lalu kita close. Oke, setelah itu kita perlu nge-ping dari Debian ke Windows. Apakah mau terkoneksi dengan mengetikkan perintah ping IP address yang ada di Windows 192.168.2.1, kemudian enter. Ya, di sini sudah nge-reply, artinya kita berhasil terkonek dengan Windows dan juga Windows sudah berhasil terkonek dengan Debian. Oke, langkah selanjutnya coba kita ping dari Windows ke Debian. Apakah mau dengan membuka terminal, kemudian kita ping Debiannya 192.168.2.2. Oke, di sini eh, kita sudah berhasil terhubung ke Debian. Baik, di sini sudah terdapat arsat login. Saya akan masukkan nama komputer saya, password juga. Nah, selanjutnya saya masuk ke sudosu atau menurut. Di sini saya akan merubah IP saya menjadi IP statik dengan cara nano slash etc slash net plan slash 01 net cvg konfigurasi tip YAML n. Di sini saya akan masukkan konfigurasi IP statis yang saya punya. Seperti ini konfigurasinya, kita simpan, kita selanjutnya kita ngecek apakah sudah menjadi statis dengan cara IP A. Maaf, sebelumnya kita restart dulu dengan sudo netplan. Nah, sekarang baru bisa melihat IP-nya. Bisa dilihat IP-nya menjadi 192.168.2.4/24. Kita search, kita cari kontur panel, network and access internet, network and sharing center, chat up data setting. Nah, karena saya menggunakan kabel, kita akan menggunakan Ethernet. Properties, protokol DHCP. Nah, di sini saya akan menyetingnya. Kedua, salah, langsung ke sini. Lalu saya masuk ke Notepad, run administrator. Di sini saya akan menambahkan untuk web servernya. Kita simpan dan keluar.
Sekarang saya akan mencoba ngeping laptop saya. Apakah bisa? Ya, bisa. Hanya saya coba ngeping dari Windows ke Ubuntu. Bisa lihat mau. Langsung saya coba ping ke laptop punya teman saya, Windows Vista, teman saya. Bisa dilihat mau. Lainnya saya mencoba ngeping Windows saya ke Debian punya teman saya. Bisa dilihat mau. Selanjutnya saya coba mengakses web server punya teman saya dan mail server saya. Mail server teman saya. www.xyz WordPress. Nah, mau. Selanjutnya saya mencoba akses mail server saya. Nah, mau. Baik, di sini saya akan mencoba mengirim pesan dari user Satya ke user Ari. Masukkan password, login. Caranya kita pilih set composite to Ari, dan di sini kita masukkan pesannya. Halo Bang. Dan set. Kita coba masuk ke user Ari. Kita lihat, halo Bang. Pesan yang dikirim saat itu user Satya ke user Ari bisa digabung. Oke, selanjutnya kita coba ping dari Debian ke Ubuntu atau mail server dengan mengetikkan ping, kemudian IP address dari mail server yaitu 192.168.2.4, kemudian enter. Di sini dia sudah nge-reply, artinya sudah terhubung antara web server dan juga mail server. Kemudian kita coba ping juga dari Debian ini ke perangkat Windows yang ada di laptop 2 dengan mengetik ping IP address yang ada di Windows laptop 2 yaitu 192.168.2.3 dan enter. Nah, di sini juga sudah terhubung antara laptop 1 dan juga laptop 2. Kemudian kita keluar. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke Notepad, dan as administrator, kemudian kita open file host yang ada di direktori sistem 32, yang ada di direktori Windows C, kemudian sistem 32, driver, etc. Kemudian kita buka file hostnya. Nah, kemudian kita lihat di sini ini merupakan IP dari mail server. Kemudian kita akan coba akses di browser Windows kita. Kita close, kemudian kita beralih ke browser.
Nah, di sini kita coba akses web server yang telah kita buat di Debian dengan mengetikkan DNS-nya yaitu www.ekz.ac.id/wordpress. Nah, ini teman-teman. Kemudian kita enter. Oke, seperti yang teman-teman lihat, jadi di sini merupakan tampilan web server yang kami buat. Kemudian untuk mail server di sini kita coba ketikkan nama domainnya yaitu mail.ekz.ac.id/square email. Nah, di sini kita telah berhasil masuk ke halaman mail server yang telah dibuat oleh teman saya. Dan di sini kita coba masuk menggunakan user Ari, kemudian password 123 login. Nah, di sini saya telah menerima pesan dari Satya yaitu halo bang. Mungkin kita coba mengirimkan pesan dari saya ke Satya dengan klik compose, kemudian kepada Satya, kemudian isi pesannya hai, misalnya hai Satya. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih send. Nah, untuk ngecek kita perlu logout terlebih dahulu, kemudian login sebagai Satya, kemudian password 123. Nah, sini kita lihat Satya. Nah, di sini terdapat pesan dari Ari yaitu hai Satya. Baik, itu dia hasil dari pengujian kami dari web server dan juga mail server, menghubungkannya dengan menggunakan kabel UTP. Sekian yang dapat saya jelaskan dan juga teman saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.